Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat CBI. Ketemu lagi dengan saya di seri ketiga pembahasan tentang kewirausahaan syariah, Islamic Entrepreneurship. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ya menjaga keberlangsungan sebuah usaha. Ya, gimana ya kalau kita udah punya usaha nih, terus kita gimana caranya menjaga keberlangsungan usaha ini ya. Di sini saya ingin menyampaikan 4 poin aja gimana cara kita untuk menjaga keberlangsungan usaha yang sudah kita bangun gitu ya. Yang pertama, kita berinovasi ya, inovasi ikut perkembangan pasar. Jadi kita berinovasi gitu ya. Kayak sekarang nih rata-rata kan COVID ini bagi sahabat Suduai yang awalnya ya berwirausaha secara offline ya, maka harus berinovasi ya, harus mengikuti tren yang ada sehingga menjadi offline, awalnya offline, kita menjadi ikut serta di bisnis online. Misalnya ketika masuk ke marketplace, kalau masuk ke marketplace itu kan memang harus ini ya, kita harus pahami karakter produk kita ya, karena konsumen di marketplace itu bisa dengan sangat cepat membandingkan satu produk dengan produk yang lain dari sisi harganya. Misalnya ini yang produk A ini miring, ratingnya tinggi gitu ya, dan yang lain sebagainya. Jadi kalau misalnya memang mau tanda kutip bermain-main di marketplace ya, Anda harus positioningnya ya yang terkait dengan produk Anda, produk sahabat Suduai itu kuat gitu. Misalnya jika Anda punya produk yang khas ya, produknya khas ya, kemudian tidak banyak di pasaran gitu ya, Anda menjadi misalnya penjual yang satu-satunya, bahkan itu mungkin oke saja ya kita pasarkan di marketplace. Tapi ketika misalnya Anda berjualan produk yang produknya sudah banyak di pasaran, di marketplace juga banyak yang menjual, kualitasnya sama, tapi harga yang Anda tawarkan lebih tinggi dari harga-harga yang lain, tentunya Anda sia-sia dong upload di marketplace. Maka Anda harus cari cara yang lain gitu ya. Misalnya cara yang lain dengan memanfaatkan jaringan gitu ya. Jaringan itu kan kita sekarang kan terhubung di WA group misalnya ya. Kalau sahabat Suduai sebagai guru misalnya kan punya jaringan pertemanan guru, wali murid gitu ya. Kalau sahabat Suduai ikut PKK misalnya kan ada jaringan pertemanan ibu-ibu di kompleks, di desa, di dusun, ada jaringan pengajian misalnya. Lah itu dimanfaatkan dengan baik dengan direct selling tapi via mobil commerce gitu ya, jadi mobile commerce gitu, jadi jualannya via HP gitu ya. Jadi itu harus inovasi dan harus yang kita inovasi bukan hanya produk tapi juga cara untuk memasarkan ya, agar kita tidak ketinggalan dengan pergeseran tren yang sedang berlangsung, apalagi saat ini kan COVID ya. Kalau jualannya offline juga agak-agak keseok-seok gitu ya, agak-agak susah karena ada physical distancing dan yang lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjaga keberlangsungan usaha dengan upgrade kualitas sumber daya manusia yang kita punya ya. Untuk apa? Untuk menjaga loyalitas pelanggan. Betapa banyak pelanggan yang kemudian klik ya, ingin membeli lagi gara-gara apa? Gara-gara senang sama layanannya ya. Ada pelanggan yang baru kena sekali gitu ya sama layanan dari sumber daya manusia yang ada di area, yang ada di usaha kita gitu ya, dari karyawan yang ikut kita gitu ya. Misalnya jadi pelanggannya itu sudah sudah kena kayak kecentok gitu ya, bahasa Perancis kecentok ya. Jadi pelanggan yang sudah pertama kali first impressionnya itu buruk,
pandangannya terhadap toko online kita gitu, maka dia nggak akan membeli kembali. Jadi hati-hati, kita harus upgrade terus kualitas sumber daya manusia yang kita miliki, kualitas layanan yang kita miliki, sehingga bisa menjaga loyalitas pelanggan ya. Sahabat Seduai, kadang-kadang kalau kita kehilangan karyawan gitu ya, kehilangan sumber daya manusia yang kita punya, itu aduh, itu rasanya sulit banget gitu ya. Makanya ketika sahabat Seduai punya karyawan, maka kalau bisa pertahankan karyawan itu dengan sangat baik. Jadikan ia saudara Anda ya, sehingga karyawan Anda juga akan terus menerus punya keinginan untuk ikut bekerja dengan Anda, ikut membantu Anda mengembangkan usaha Anda. Anda punya karyawan dan Anda tidak baik dengan karyawan tersebut, sehingga dia resign gitu ya, dia keluar dari usaha Anda, maka ini akan mengakibatkan cost ataupun biaya yang Anda keluarkan, yang sahabat Seduai keluarkan itu menjadi besar gitu. Jadi kalau Anda punya karyawan yang pinter, ya pertahankan, sayangi gitu ya. Karena kalau kita melihat dalam beberapa hadis, banyak banget ya hadisnya menyatakan bahwa bagaimana dalam Islam seorang majikan harus menyayangi dengan baik karyawan-karyawannya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita mempelajari pergerakan pesaing ya. Jadi kita mempelajari pergerakan pesaing kita. Misalnya gini, kalau ada satu usaha yang sudah punya nama besar dan kemudian kita ingin masuk diceruk di marketnya tersebut, maka kita harus mempelajari ya, kira-kira pesaing kita itu positioningnya ya untuk segmen pembelinya di mana gitu. Jadi sahabat Seduai bisa memulai untuk mengisi celah-celah yang kosong dari produk yang ditawarkan oleh kompetitor ya, walaupun kompetitornya besar banget misalnya, dan usaha yang sahabat Seduai lakukan itu masih kecil gitu ya. Paling nggak kalau kita bisa mengambil hati konsumen untuk produk yang kompetitor kita nggak ada, yang mana itu kita isi, kita bisa untuk jalan bareng dengan kompetitor tersebut ya. Tapi kalau kita maksa harus bersaing yang sama gitu ya, dengan kualitas, dengan packaging, dengan apapun yang sama dengan kompetitor, dan kompetitor sudah punya nama besar, maka ini alamat kita bunuh diri ya gitu. Jadi gitu ya. Kemudian yang keempat, tetap cermat mengelola keuangan. Jadi jangan dicampur antara pendapatan pribadi dengan uang dari hasil usaha. Ini bahaya nih kalau dicampur nih. Jadi harus cermat sekali untuk mengelola keuangan usaha. Karena apa? Karena namanya bisikan-bisikan buruk itu kan ada di sekeliling ya. Kalau kita pegang duit gede misalnya, padahal itu duitnya usaha ya, masih harus diputar terus ya. Kadang-kadang kalau usahanya jasa itu kan dengan sistem bayus salam ya, sistem pemesanan di depan gitu ya, maka kan konsumen udah bayar lunas tuh di depan, dan kita masih punya tanggungan untuk mengembalikan uang konsumen dalam bentuk jasa atau produk gitu ya. Tapi kalau ini uangnya konsumen dicampur, uang usaha dicampur sama uang pribadi, dan bisikan-bisikan setan itu kemudian mendekat kita untuk memanfaatkan, menggunakan uang usaha, uangnya konsumen itu untuk lifestyle, maka yang terjadi bisa kita hitung dengan cepat, dengan hitungan nggak sampai tahunan lah, hitungan bulanan, usaha akan jatuh gitu ya. Kasusnya sudah sangat banyak ya. Salah satunya adalah mungkin yang udah famous banget, yang udah populer banget itu First Travel, gimana uang konsumen kemudian dicampur dengan uang pribadi, dan kemudian uang konsumen digunakan untuk membiayai gaya hidup ya pemiliknya First Travel ya, sehingga ya sudah uangnya habis dan konsumen tidak mendapatkan apapun ya, seperti yang telah dijanjikan dalam bisnis tersebut. Dan setelah kita cermat menghitung pengelolaan keuangan dari sebuah usaha, maka di sini akan bisa keluar nih
berapa nominal zakat perdagangan yang harus dibayar, ya. Zakat perdagangan yang harus dibayar, ya. Perhitungan zakat perniagaan itu kan gini. Jadi nilai barang dagangan ditambah uang hasil perdagangan ataupun uang hasil keuntungan dari dagang tersebut, kemudian ditambah juga piutang yang diharapkan, ya. Jadi nilai barang dagangan, kalau punya kedai bakso itu nilai barang dagangannya berapa, kemudian ada uang hasil perdagangan dan keuntungan, kemudian kalau punya piutang, misalnya si wirausaha punya piutang ke apa ya, ke pelanggan gitu ya. Misalnya kalau tadi dagangnya bakso, terus disuruh isi apa namanya sesi pernikahan gitu ya. Ya, disuruh apa namanya display untuk baksonya itu untuk konsumsi di pernikahan, terus belum dibayar ya sama yang punya hajatan itu, tapi pasti akan dibayar besok gitu ya. Lah ini piutang yang pasti akan dibayar itu juga ditambahkan dengan nilai barang dagangan, kemudian uang hasil perdagangan atau keuntungan, kemudian piutang yang diharapkan. Tapi kalau misalnya Anda punya piutang ke orang tapi orangnya lari gitu ya. Ya, Anda ngutangin orangnya lari dan kayaknya nggak mungkin bayar nih. Ya, ini jangan dihitung gitu. Lah, kemudian 3 itu ya di total dikurangkan hutang yang akan jatuh tempo. Misalnya kalau yang jualan bakso tadi punya hutang, ya hutang untuk beli rombong atau hutang untuk beli apa ya mangkok gitu ya, yang jatuh tempo gitu, itu dikurangkan tadi yang tiga hal tadi itu kan udah ditambahin, dikurangin hutang yang jatuh tempo plus kerugian saat itu. Jadi kalau misalnya ada kerugian, ada hutang jatuh tempo, itu jadi pengurang. Lah itu semuanya berapa? Dikali 2,5% dikeluarkan menjadi zakat perdagangan. Zakat perdagangan dikeluarkan untuk siapa? Untuk 8 golongan ya. 8 golongan ya, untuk fakir, miskin, kemudian untuk amil, kemudian untuk fisabilillah, kemudian untuk gharim, kemudian untuk ibnu sabil dan yang lain sebagainya. Boleh nggak dari keluarga karyawannya, misalnya kalau ada yang fakir miskin, boleh aja, kan itu justru untuk merekatkan ya nilai-nilai persaudaraan dalam sebuah usaha gitu. Jadi ngeluarin zakat tapi impactnya kan kena juga kembali kepada pemilik usaha juga gitu. Kalau misalnya yang dapat zakat adalah keluarga karyawan yang memang lagi kasihan banget ya, yang masuk di golongan penerima zakat ya. Oke, itu saya mau pesan juga, jangan sampai ketika misalnya Bapak dan Ibu atau sahabat Suduai ini buka satu usaha, kemudian Bapak dan Ibu ingin membuka cabang lagi usaha, misalnya dengan hutang yang keras gitu ya, hutang tapi bayarnya keras gitu ya. Padahal kita nggak tahu nih, ini cabang ini perhitungan untuk kalkulasi untuk keuntungannya kita belum paham gitu loh. Jangan sampai kemudian kita berhutang untuk buka cabang, tapi yang bayari adalah induk dari usaha yang sudah untung tadi gitu loh, gitu. Sehingga nanti anak dari cabang usaha tersebut itu nanti akan bisa malah, kalau ini kan dibiarkan rugi dan ini hasil dari hutang ya, modalnya, ini akan bisa memakan induk dari usaha. Nah, sehingga usaha yang awalnya pengen berkembang, pengen buka cabang, kemudian malah jadi jatuh dan rugi dan akhirnya wassalam gitu kan. Jadi hati-hati. Jadi kalau mau misalnya mengembangkan cabang ya, nabung, kemudian misalnya dengan jalan mudharabah ya dari saudara-saudara. Jadi dana yang lunak ya, pinjaman yang lunak, dan tentunya dengan perhitungan matang banget ya. Kita survei bahwa kapan BEP-nya, kapan kira-kira modal baliknya, kira-kira calon konsumen di perharinya berapa gitu ya, sehingga kita tidak buang-buang modal, tidak buang-buang
tidak menghilangkan kepercayaan orang lain gitu ya, dan sehingga usaha yang induknya tadi juga bisa tetap sustain, bisa tetap berlangsung dengan baik. Demikian sahabat sudah ya, selesai ya. Oke, untuk seri yang Islamic Entrepreneurship yang 3 seri tadi udah selesai. Kita tutup. Terima kasih, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.